Jadi gunanya kita mengurangi pandir itu supaya selamat dari dosa-dosa. Nah, sedangkan kita melatih diri kadang membalas kepada orang yang menyakiti kita, itu paling baik, paling dicari al-bulugh ilal ghayat, sampai kepada tujuan. Kita hendak jadi apakah? Kita mesti tahan menghadapi celaan orang, tahan menghadapi cercaan orang, tahan menghadapi hinaan orang. Kalau kita hendak jadi orang mulia, hendak jadi orang yang besar, hendak jadi orang yang dihormati Allah, yang disayangi Allah, mesti kita tahan kadang membalas baik zahir maupun batin kepada orang nang katuju mencelai kita, menyakiti kita, menghina kita. Artinya zahir batin apa? Zahir kita kadang melawan, batin kadang mendoakan ingin celaka. Ini ada aja kalau kita disakiti orang, kita kadang melawan, tapi batinnya berdoa lawan, ya Allah binasakan ingin itu juga. Nah itu kan melawan juga pada batinnya. Nah jadi kalau kita ini mampu mengurangi makan, mampu mengurangi guring, mampu mengurangi bicara, tahan terhadap hal-hal gangguan manusia, itu sudah kita akan sampai kepada tujuan jadi manusia yang beruntung. Selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak beribadah kepada Allah, semoga Allah menjaga engkau dan menjagaku. Hendaknya selalu berhati-hati terhadap nafsu yang senantiasa mengajak berbuat jelek itu. Karena nafsu adalah musuh yang paling suka membuat mudarat. Karena nafsu adalah musuh yang paling suka membuat mudarat. Cobaannya paling berat cobaan, paling sulit merawatnya, memeliharanya, mendidiknya, paling sulit penyakitnya, dan paling sulit pengobatannya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dal a'da nafsukal lati baina jambaik. Musuh yang paling musuh di antara segala musuh adalah nafsu engkau yang ada di badan engkau. Keharusan berhati-hati terhadap nafsu itu disebabkan oleh dua hal. Kenapa kita mesti disuruh melawan nafsu kita? Kenapa kita disuruh berhati-hati terhadap ajakan-ajakan nafsu? Disebabkan dua perkara. Satu, nafsu adalah musuh yang datang dari dalam diri sendiri. Artinya nafsu itu adalah merupakan bagian daripada diri kita sendiri. Sebagaimana akal bagian dari diri kita,
hati bagian daripada kita, roh bagian dari kita, demikian pula nafsu bagian daripada diri kita. Artinya bila kita melawan nafsu, berarti kita melawan diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya. Nafsu adalah musuh yang datang dari dalam diri sendiri. Pencuri apabila dari dalam rumah tentu sangat sulit disiasati dan amat menyusahkan. Kalau maling ada di rumah kita, anakkah siapakah yang sarumah lawan kita, nah itu paling ngalih. Mun maling dari luar lebih mudah kita berhati-hati. Nah, kalau maling berada dalam rumah kita sendiri, maling itu bagian daripada keluarga kita sendiri, tentu lebih sulit kita menjaganya. Benar sekali ucapan orang yang bersyair, nafsi ila ma darrani da'i tukthiru askami wa auja'i kaifa ihtiyali min aduwin ida kana aduwi baina adla'i. Artinya nafsuku selalu mengajakku berbuat yang merugikan diriku, memperbanyak penyakitku. Bagaimana daya upayaku menghadapi musuh yang berada di antara tulang-tulang rusukku. Kalau kita punya musuh syaitan, itu dibacakan zikir-zikir, syaitan mundur. Nah, kalau ini yang menjadi musuh bagi kita adalah nafsu, tentu kada akan mampan dengan zikir-zikir yang dibaca. Kada mampan dengan bacaan-bacaan menolak syaitan. Jadi pertama kita mesti berhati-hati dengan nafsu, sebab nafsu itu ada di dalam diri kita. Yang kedua, nafsu itu musuh yang disukai atau dicintai manusia. Nafsu itu musuh yang disukai, dicintai. Manusia biasanya buta terhadap celah kekasihnya. Manusia itu kalau sudah mencintai sesuatu apapun, maka dia kada melihat lagi keaiban atau kekurangan atau cacat dari yang dicintainya itu. Hampir-hampir tidak dapat melihat celah kekasihnya itu, karena sudah menyayangi, mencintai sesuatu tadi. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, walasta tara aiban lidil wuddi wal ikha wala ba'dha ma fihi idza kunta radiya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Artinya, engkau tidaklah melihat celah orang yang cinta dan saudara. Orang yang kita cintai, orang yang kita anggap sebagai saudara kita, nah itu biasanya kita kada bisa lagi melihat kekurangannya. Juga tidak dapat melihat sebagian apa yang ada padanya,
pada orang yang dicinta atau saudara tadi. Apabila engkau sudah senang. Bila kita sudah ketujuh, nang kada baiknya itu kada kelihatan lagi. Apabila engkau sudah senang, mata yang senang tentu tumpul, tidak dapat melihat terhadap setiap celah. Tetapi mata yang benci dapat menampakkan berbagai keburukan. Nah, amun kita kada katuju lawan seseorang, nampak semuaan kesalahan itu orang di hadapan kita. Nampak keaiban celah orang itu di hadapan kita. Kenapa? Karena kita sudah berdahulu kada katuju lawan inya. Kalau begitu manusia akan menganggap baik setiap kejelikan yang datang dari diri nafsunya. Dan hampir-hampir tidak dapat melihat celaknya. Padahal nafsu tetap memusuhi dan membuat mudarat. Tidak memakan waktu lama, nafsu itu tentu akan menjerumuskannya ke dalam keterbukaan aib dan kerusakan, sedangkan ia tidak merasa. Kecuali jika Allah menjaganya dan menolongnya mengalahkan nafsu dengan anugerah dan rahmatnya. Tidak ada satu penyesalan yang timbul melainkan akibat daripada nafsu. Tidak ada satu keaiban yang tersiar melainkan dahulunya akibat daripada mengabulkan ajakan hawa nafsu. Tidak ada satu kerugian atau kekalahan yang terjadi melainkan dahulunya mengabulkan ajakan hawa nafsu. Nah, kemudian renungkanlah satu faedah penting yang dapat memuaskan engkau, yaitu apabila engkau mau memperhatikan, tentu mengetahui bahwa asal semua fitnah, maksiat, terbukanya aib, kehinaan, kerusakan, dosa dan afat yang terjadi pada makhluk Allah sejak permulaan makhluk sampai hari kiamat, sumbernya adalah dari nafsu ini. Orang-orang berada dalam penjara akibat apa? Akibat meluluskan kehendak hawa nafsunya. Ada kalanya sebab nafsunya itu sendiri dan ada kalanya sebab bantuan nafsu. Syaitan akan sulit masuk menggoda kita kalau kada dibantu oleh nafsu kita. Permulaan maksiat kepada Allah Ta'ala adalah dari iblis. Makhluk pertama yang maksiat kepada Allah, iblis. Sedangkan sebab maksiat iblis itu sesudah qada Allah yang telah ditetapkan adalah hawa nafsu. Iblis kenapa maksiat kepada Allah? Karena hawa nafsunya. Dengan kesombongan dan kedengkian yang menjerumuskannya. Iblis ini sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang nomor satu. Iblis sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang paling mulia. Iblis sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang paling diagungkan. Akhirnya, karena bernafsu demikian, jadilah iblis itu orang yang terkutuk. Akibat apa? Akibat hendak meluluskan nafsunya tadi. Sesudah beribadah selama 80.000 tahun, menurut satu pendapat, iblis itu dia beribadah kepada Allah 80.000 tahun, kada pernah
lupa kepada Allah. Kada pernah kada berzikir kepada Allah. Tapi karena ini hendak segala-galanya, akhirnya apa? Terjerumus ke dalam lautan kesesatan sehingga tenggelam selamanya. Karena tidak ada di sana dunia. Waktu itu iblis maksiat kepada Allah, kada ada lagi dunia. Tidak ada makhluk, manusia belum ada. Tidak ada syaitan, syaitan pun kada ada. Iblis itu bapaknya syaitan. Namun nafsu yang ada. Nah, dengan kesombongan dan kedengkiannya memperlakukan iblis dengan apa yang ia lakukan. Nah, jadi maksiat pertama yang paling tuha di dalam alam semesta ini adalah maksiatnya iblis, sombong dan dengki. Kenapa timbul demikian? Karena meluluskan hawa nafsunya. Kemudian sesudah dosa iblis adalah dosa Adam dan Hawa alaihimassalam. Kedua orang ini juga dijerumuskan oleh kesenangan nafsu ke dalam perbuatan dosa. Begitu pula keinginan mereka untuk hidup abadi di surga. Sehingga terbujuk dengan ucapan iblis. Iblis menggoda Adam dan Hawa melalui nafsu. Karena bantuan nafsu. Lalu memakan buah khuldi itu. Sehingga terbujuk dengan ucapan iblis. Jadi terbujuknya kedua orang ini adalah lantaran bantuan nafsu yang membantu iblis. Sampai kedua orang Adam dan Hawa tersebut keluar dari samping Allah Ta'ala, dari jiran Allah Ta'ala, dan dari menetap di surga Firdaus. Turun ke dunia yang hina, yang sulit, yang panah, lagi pula membuat rusak. Jadi syaitan ada mengganggu kita. Nafsu ada juga mengganggu kita. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman itu hidup di tengah-tengah 5 kesulitan, 5 kepayahan. Pertama, mukminin yahsuduh, orang yang dengki kepadanya. Itu pasti ada ditemui. Bila kita hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti ada orang nang dengki lawan kita. Nah, itu yang kita hadapi dahulu. Menghadapi orang yang dengki adalah sesuatu hal yang sulit. Kenapa? Karena amun kita dapat nikmat, inya sari. Kita dapat musibah, inya suka. Wa munafikin yubghiduhu. Yang kedua yang kita hadapi dengan susah payah adalah orang munafik yang selalu benci kepada kita. Orang-orang munafik selalu kada katuju lawan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa kafirin yuqatiluhu. Yang ketiga, orang kafir selalu memerangi kita. Baik dengan pedang, baik dengan ekonomi, baik dengan budaya, baik dengan akhlak.
Yang keempat, wa syaitanin yudilluhu, syaitan yang menyesatkannya. Syaitan selalu membujuk kita, menggoda kita untuk jauh dari Allah. Yang kelima, wa nafsin tunazi'uhu, nafsu yang selalu menentang dia, nafsu yang selalu merebut dia. Jadi kita hidup ini di tengah-tengah 5 musuh. Di tengah 5. Ada yang dengki, ada yang marah, ada yang memerangi, ada yang menyesatkan, ada yang menentang. Dan mereka mengalami apa yang mesti mereka alami. Nabi Adam dan Hawa tadi. Keturunan mereka pun mengalami apa yang mesti dialami sejak hari itu hingga selamanya. Lalu renungkan pula peristiwa Qabil dan Habil. Kenapa terjadi pembunuhan? Si Qabil membunuh Habil. Sebab yang membuat Qabil membunuh Habil adalah kedengkian dan kepelitan. Kikir. Terjadilah pembunuhan. Qabil dan Habil murni adalah peristiwa terjadi karena nafsu. Menurut riwayat bahwa Siti Hawa bini Nabi Adam itu bila mana lahir pasti kambar. Laki saikung, bini saikung. Karena lahir pulang, kambar pulang, laki saikung, bini saikung. Nah itu kayaknya dikawinakan besilang. Kawin silang. Nang ading laki-laki lawan kakak laki-laki, kakak bini-bini, kakak laki-laki lawan ading bini-bini. Jadi Siti Hawa itu bila betianan beranak 2 sekali keluar. Karena belum ada manusia. Nah, Qabil dan adiknya kembarnya bernama Iklima itu adalah ulihan Nabi Adam dan Hawa di surga. Walaupun menurut satu pendapat lahirnya di dunia juga, cuma asalnya di surga. Nah, lalu berhubung ini orang surga, Qabil lawan Iklimaan ini. Qabil yang laki-laki, Iklima kembarnya yang binian, lahir di dunia bungas-bungas orangnya, orang surga. Mbah itu lahir nang kedua anaknya Adam dan Hawa ini Habil lawan Labuda. Ini sudah orang dunia, kada sebaik orang surga. Nah, lalu ujar Nabi Adam, wahai Qabil, wahai Habil, ini peraturan dari Allah. Kawin mesti berhuruf. Qabil lawan Labuda, Habil lawan Iklima. Kabaratan si Qabil. Uja Qabil nang kambaran bungas orangnya. Kambaran Habil itu kada bungas, udah hendak berhuruf. Nah ini sudah menunjukkan adanya nafsu. Ujar Nabi Adam itu sudah keputusan dari Tuhan. Bahwa berhuruf macam itu. Ujar Qabil itu kada dari Tuhan, dari pian seorang aja nang maaturun itu. Nah lawan Nabi Adam nih, itu aturan pian bukan dari Tuhan. Amun ikam kada percaya, ujar si Nabi Adam, ikam mbak kurban. Kenapa kurbannya lain sapi, kurbannya gandum. Siapa gandumnya nang dimakan api, berarti diterima.
Bila gandumnya itu kada dimakan api, berarti kada diterima. Karena ada api turun dari langit. Lalu si Habil disuruh mengambil gandum, Kabil disuruh dia mengambil gandum. Kabil ini pemalar, pelit. Gandum nang paling uyuh diunjuk sagan bakurban itu. Gandum nang paling kada baik. Nah, gandumku si Kabil. Ada si Habil ini gandum nang paling baik diunjuk. Gandum nang paling murni diunjuk sagan bakurban itu. Andak kedua-duanya di tanah lapang. Kemana kena api turun memakan, berarti itu yang diterima. Datang api dari langit memakan kurbannya si Habil. Karena baik. Kabil kalah. Jadi Kabil ini dua penyakit. Pertama nafsu tadi, nang kedua pemalar. Dengki. Kada nyaman melihat si Habil ini mengambil dangsanak seorang. Jadi itulah awal maksiat yang ada di permukaan bumi. Itulah awal maksiat yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian peristiwa Harut dan Marut. Penyebab Harut Marut turun derajatnya disiksa adalah karena menuruti kesenangan nafsu. Kan Nabi Adam begitu disuruh ditentukan menjadi khalifah di bumi. Ujar malaikat, ya Tuhan, nyaka kami hanung jadi khalifah di bumi itu. Kayaknya manusia ini bakal lahir di bumi, berbunuh-bunuhan gananya di bumi. Emang kami kada. Ya Tuhan, cobai kamu ke bumi. Siapa pilih malaikat yang paling baik sini? Terpilihlah Harut lawan Marut. Diturunkan ke dunia. Sebelum turun ke dunia, diandaki syahwat nafsu kepada keduanya itu. Karena Adam kan punya hawa nafsu. Malaikat pun diturunkan ini kada nafsu bujur ya, karena kenapa? Ini si Harut Marut ini diturunkan ke bumi, diandaki Tuhan juga hawa nafsu macam manusia. Sampai di bumi Harut Marut ini ternyata sama aja lawan manusia juga. Banyak berbuat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, banyak berbuat maksiat kepada Allah. Padahal malaikat diandaki hawa nafsu nakal pada manusia. Membunuh, dalam riwayatnya minum, berzina. Padahal malaikat ini diandaki Tuhan hawa nafsu kayak manusia. Akhirnya disiksa Harut dan Marut ini karena menuruti kesenangan nafsu. Demikian seterusnya sampai hari kiamat. Setiap ada fitnah di kalangan masyarakat manusia, atau terbukanya aib, atau sesat, atau maksiat, pasti berasal dari nafsu. Dan kesenangan nafsu, saja pokoknya. Seandainya tidak ada nafsu dan kesenangan nafsu, tentu semua manusia selamat dan baik. Nafsu itu kada kawa dijauhkan dari kita. Kita kada bernafsu mati. Makanya kita kada boleh mematikan nafsu. Yang kita disuruh itu adalah mengendalikan nafsu di bawah kendali akal, di bawah kendali agama. Karena nafsu, hendak kawin itu ada nafsu, hendak makan mesti ada nafsu. Nafsu kada kawa hilang pada diri kita. Amun kada ada nafsu, kada ada lagi manusia. Jadi kita kada disuruh mematikan nafsu, cuma kita disuruh mengendalikan si nafsu di bawah kendalinya agama.
Seandainya tidak ada nafsu dan kesenangan nafsu, tentu semua manusia selamat dan baik. Kayak di langit malaikat tuh kada benafsu. Dengar bakal lahir malaikat kada ada. Malaikat maksiat kada ada. Malaikat berbunuh-bunuhan kada ada. Kenapa? Inya kada ada nafsunya. Manakala ada musuh dengan sifat seperti ini, yakni selalu membuat mudarat, maka wajiblah bagi orang yang berakal untuk berprihatin terhadap urusan musuh ini. Karena nafsu ini selalu membawa kepada kejahatan, membawa kepada sengsara, kita wajib hati-hati dengan nafsu itu. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua. Nah, jika engkau berkata, kalau begitu bagaimana daya upaya menghadapi musuh semacam ini? Dan bagaimana cara mengatur siasat menghadapinya nafsu? Kalau syaitan semalam, caranya kita menghadapi minta perlindungan kepada Allah dengan membaca doa-doa, zikir-zikir. Kalau nafsu, Bang, kayak apa caranya kita mengakalani supaya nafsu ini bisa tunduk lawan agama, lawan akal? Cobalah terangkan hal itu kepada kami. Ketahuilah bahwa di muka telah kuterangkan urusan nafsu itu sangat sulit karena tidak mungkin mengalahkannya sekaligus seperti musuh-musuh yang lain, sebab nafsu adalah tunggangan dan alat kita. Ada dikatakan ada seorang desa mendoakan temannya dengan kebaikan. Ia berkata, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghinakan semua musuhmu kecuali nafsumu. Yakni nafsu itu tidak bisa dikalahkan sekaligus dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena kemudaratannya besar sekali. Jadi engkau pasti membutuhkan salah satu di antara dua cara. Engkau harus mendidik nafsu dan menguatkan nafsu Anda. Nah, jadi mendidik sekaligus menguatkan. Sekira-kira kuat memikul berbuat segala kebaikan. Dan Anda harus melemahkan serta menahan nafsu Anda menurut batas yang tidak melampaui batas. Maka dalam persoalan nafsu ini Anda terus-menerus berada dalam perawatan yang sangat dan perhatian yang teliti. Jadi nafsu kita ini pada awalnya nafsu kita ini adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu pikirannya makan, minum, guring, kawin, nyaman-nyaman semuaan. Perkara halal, haram itu kada tahu urusannya. Itu nafsu pertama-tama manusia yang dibawa lahir ke dunia. Nah ini yang mesti dididik, dirubah. Nafsu ammarah, ya nafsunya orang-orang kafir, nafsunya orang-orang yang fasikin, orang-orang yang keluar kerajaan Allah. Keinginannya kadada hendak berbuat taat. Munnya ada juga hendak taat, nah untung taatnya itu. Nah, dididik si nafsu ammarahnya. Akhirnya apa? Menjadi nafsu lawamah. Menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu kebanyakan orang-orang yang beriman. Mau sudah berbuat kebaikan. Tapi mau juga masih berbuat dosa. Namun bila dia berbuat dosa, dia mencela dirinya, dia menyesali, tobat kepada Allah. Nah ini sudah nafsu lawamah ngarannya. Kita nih menghinakan diri kita karena kita dulu berbuat jahat,
mun kita ini mencela diri kita karena kita dahulunya berbuat maksiat, sekarang kita tobat kepada Allah. Nah, nafsu kita tuh ngarannya nafsu lawamah sudah nih itu. Hampir amarah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Ini nafsunya orang-orang muta'allimin al-amilin, orang-orang pelajar yang mengamalkan ilmunya. Nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, kada tergoda dengan segala macam kemaksiatan, kada tergoda dengan hal-hal yang membawa dia mudarat. Nafsu yang tenang beribadah kepada Allah. Nah, itu namanya nafsu mutmainnah. Nah, jadi untuk sampai ke nafsu mutmainnah itu manusia perlu latihan, pendidikan. Kada mau dibiarkan langsung jadi nafsu mutmainnah, kada mau. Maka dalam persoalan nafsu ini Anda terus-menerus berada dalam perawatan yang sangat dan perhatian yang teliti. Aku telah menerangkan pula mengenai urusan nafsu, yaitu hendaknya engkau memberinya kekang dengan kendali takwa dan wara, supaya Anda dapat menghasilkan dua faidah di atas sekaligus. Jika engkau bertanya nafsu itu bagaikan hewan yang nakal atau sulit pemeliharaannya, jelik pekertinya dan tidak menurut kepada gerak kendali, lalu bagaimana daya upaya untuk menundukkannya sehingga kita bisa menguasainya? Nafsu ini macam binatang nang liar, nang nakal, sulit dikekang, sulit dikendali. Nah, kayak apa cara supaya kita bisa mengendalikannya itu? Ketahuilah bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Upaya adalah menundukkan nafsu sampai menurut kepada kendali. Para ulama kita berkata, yang bisa menundukkan nafsu dan melunakkan kesenangan nafsu itu hanya tiga, yaitu satu, mencegah kesenangan nafsu. Nah, apa yang dikehendaki nafsu kada dikabulakan. Namun itu bertahap. Ada kawas sekaligus. Orang nang makan asalnya 2 piring sekali makan, langsung berubah jadi setengah piring. Kada kawa lumpuh ini. Lumpuh. Mencegah kesenangan nafsu. Karena hewan tunggangan kuda yang nakal itu dapat melunak bila dikurangi makanannya. Kuda tuh, bila pina nakal, kada kawa diatur, kurangi makannya. Nya maasi kina. Yang kedua, membebani nafsu dengan ibadah yang berat-berat. Makannya dikurangi dan dibebani dengan tugas-tugas ibadah yang berat. Itu pun bertahap juga. Dimulai daripada membaca Quran setengah muka setiap hari. Itu paling perlu waktu 2-3 menit. Sekian puluh hari berjalan ke itu, dibebani lagi dengan samukaan Al-Quran dibaca setiap hari. Nah, dipaksa nafsu dibebani ibadah. Karena nafsu ini menurut saja amun dibebani itu. Dan kadalawas ini akan jadi senang. Kayak apa aja nakalnya nafsu kita, kalau kita didiknya menurut. Kita melihat orang yang membaca Quran 10 juz atau sahatam sehari, itu kawaka langsung, kada kawa juga. Mereka tuh bertahap dahulunya. Karena himar itu bila ditambah muatannya dan dikurangi makanannya, maka menjadi menurut
dan tunduk. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam istilah tasawuf disebut riyadhatun nafsi ngarannya, melatih nafsu. Kada dilatih, kada dididik. Nah, orang tuh misalnya kada berlatih, kada saling latihan apa-apa, awalnya langsung benyalam sekian jam, kada kawa, mesti ada latihannya. Orang kalau sembahyang malam ini 1000 rakaat, ada latihannya. Kenapa? Membebani nafsu dengan beban yang berat. Yahya bin Mu'adz berkata, jahid nafsaka bi asyafir riyadah. Lawanlah nafsu engkau dengan pedang latihan. Nah, dengan pedang latihan. Nah, padang kita latih nafsu kita ini 4 hal yang perlu kita latih. Ini modal. Al-qut minat ta'am, sedikit makan. Makan tuh sedikit. Yang biasa makan 3 kali sehari itu 2 kali aja sehari. 2 kali sehari. Mau kadang-kadang mesti 3 kali juga sehari, dikurangi takarannya. Dilatih. Yang kedua, mengurangi guring. Yang ketiga, mengurangi lantih. Yang keempat, menahan gangguan-gangguan, celaan-celaan daripada manusia. Kada melawani artinya. Dipadakan orang kenapa ada perlu dilawani. Karena menilai kita Allah Ta'ala kada manusia. Sakampungan, saduniaan, madahan kita nih pasik, biar kita merasa bahwa Allah Ta'ala itu kada menganggap kita pasik. Nah gunanya apa? Kita melatih diri mengurangi makan. Itu untuk menumpulkan syahwat. Untuk menumpulkan syahwat kita, keinginan-keinginan kita. Jadi keinginan-keinginan yang jahat itu akan berkurang. Mengurangi guring, apa tujuannya? Keuntungannya, saful iradat. Orang nang guringnya kurang itu, guringnya kada banyak itu, kehendaknya bersih. Kehendaknya itu bersih. Saful iradat. Orang nang mengurangi bepandir itu, apa keuntungannya? Selamat daripada dosa. Ini bila kelantihan itu pasti ada tersambat apa nang kada baik. Jadi gunanya kita mengurangi pandir itu supaya selamat dari dosa-dosa. Nah, sedangkan kita melatih diri kada membalas kepada orang yang menyakiti kita, itu paling baik, paling dicari al-bulugh ilal ghayat, sampai kepada tujuan. Kita hendak jadi apakah? Kita mesti tahan menghadapi celaan orang. Tahan menghadapi cercaan orang, tahan menghadapi hinaan orang. Kalau kita hendak jadi orang mulia, hendak jadi orang yang besar, hendak jadi orang yang dihormati Allah, yang disayangi Allah, mesti kita tahan kada membalas baik zahir maupun batin kepada orang nang katuju mencelai kita, menyakiti kita, menghina kita. Artinya zahir batin apa? Zahir kita kada melawan. Batin kada mendoakan yang celaka. Ini ada aja kalau kita disakiti orang, kita kada melawan. Tapi
batinnya berdua lawan ya Allah, binasakan ingin itu juga. Nah, itu kan melawan juga pada batinnya. Nah, jadi kalau kita ini mampu mengurangi makan, mampu mengurangi guring, mampu mengurangi bicara, tahan terhadap hal-hal gangguan manusia, itu sudah kita akan sampai kepada tujuan jadi manusia yang beruntung.